Shalom warga kerajaan. Biarlah seperti Yosua berkata, me and my house we will serve the Lord. Aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Kalau saya mendengar perkataan addiction atau ketagihan atau addicted, ya, tentu saja kita berpikir, wah ketagihan narkoba, ketagihan seks dan macam-macam. Tapi apa ada ketagihan baik? Ada, saudara. Kita melihat seorang bernama Stefanus dan keluarganya. 1 Korintus 16. Maka saudaraku, mereka adalah orang-orang pertama yang bertobat di daerah Akhaya. Saudara harus tahu bahwa orang yang cepat memberikan respons pada Tuhan, Tuhan berkenan, saudara ya. Bukan cuma itu, mereka mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan addicting themselves, yaitu membuat ketagihan untuk melayani orang kudus. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau ada orang dari luar kota lewat yaitu daerah Akhaya, maka keluarga Stefanus ini rumahnya selalu terbuka, saudara ya. Bukan cuma itu, saudaraku. Kita lihat dalam firman Tuhan berkata, dia itu ketagihan. Ada orang-orang yang keberatan kalau kita minta tolong sesuatu. Tapi keluarga ini istimewa. Keluarga yang ketagihan untuk melayani. Keluarga yang ketagihan dalam ayat 17 dikatakan melengkapi apa yang kurang ada padamu. Ada orang tanya saya, Pak, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa khotbah. Pelayanan saya apa? Pelayanan pada orang-orang kudus. Di dalam church planting kita menemukan orang-orang semacam ini. Ketika saya sampai di Bali ini, itu keluarga Insinyur Wiranata itu menerima kita di rumahnya, menyediakan segala kebutuhan kita, dibangunkan yaitu kantor, sediakan mobilnya, dan ada masalah kalau saya pergi belanja, pembantunya ngikuti bayarin kita, saudara. Dan kebetulan nama baptisnya juga Stefanus, saudaraku. Saya ketemu orang-orang semacam itu di segala kota, kemanapun kita pergi, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan orang-orang semacam itu berbuah. Di dalam ayat ke-17, bukan cuma Stefanus, ada yang ketularan. Fortunatus dan Achaicus jadi anggota teman-teman mereka. Mereka menyegarkan rohku. Bayangkan, Rasul Paulus, dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Jadi saudara bisa punya satu pelayanan, yaitu membuka rumah saudara untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saya pergi ke Ambon, ada satu keluarga seperti itu. Keluarga daripada Bapak David Halim. Dia pada waktu tidak pernah membayangkan dia akan jadi gembala, saudara. Tetapi setiap kali ada hamba Tuhan lewat di Ambon, dia akan melayani mereka dan menyediakan makanan yang terbaik. Kebetulan dia tailor dan laundry, saudara. Semua pendeta yang datang ke sana, termasuk Pak Franky, termasuk Demos Zakarian, Samuel Doktorian, dibuatkan jas, saudaraku. Saya dibuatkan jas berapa banyak. Dan makanan yang terenak yang disediakan buat kami. Ternyata hospitality itu diperhitungkan oleh Tuhan. It's a gift. Dan bahkan itu bisa membuat orang ketagihan untuk memberi. Ketika ada orang tanya, pelayanan apa? Melihat yang kurang dan memenuhinya. That simple. You saw a need and you fill it. Temukan apa yang kurang dalam pelayanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. The ministry of the saints. Dan keluarga Stefanus ini pasti dapat mahkota dari Tuhannya. Dan ditulis dengan jelas, addicted to the ministry of the saints. Dan berarti ada ketagihan yang baik, saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Ketika saya baru melayani Tuhan, apa tugas saya? Sopir, saudaraku. Ya. Dan seperti saudara tahu, mobil saya mobil rusak ya. Mobilnya mogokan, jadi kalau mesti didorong, katanya waktu itu saya bangkrut. Dan juga kalau saya belok kiri, pintu kanan terbuka, saudara. Jadi hamba Tuhan, saya masih ingat Frans Daromes dan Sandra Sanger. Sandra pegang kemudi dan kami berdua yang dorong. Setelah itu saya tetap melayani dengan apa yang saya punya. Saya traktir mereka makan dengan apa yang ada. But here I am. Saya ketularan seperti Stefanus. Dan rumahku tempatnya hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Good addiction in Jesus name. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang ikut sama-sama berkebaktian di lewat YouTube. Boleh kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang luar biasa di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Dan kasih setiamu yang sungguh-sungguh ada dan kami rasakan pada saat kami membuka mata
anugerah-Mu besar, kebaikan-Mu, sukacita-Mu mengalir Tuhan pada saat kami membuka mata dan melihat betapa indahnya yang sudah Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk saat ini setiap kami yang ada di sini Engkau memberkati, dan juga saudara-saudara kami yang ikut berkebaktian melalui online Tuhan. Kami percaya berkat-Nya sama seperti kami yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami akan lebih meninggikan Kau dan lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Sama-sama memuji Dia. melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di
Amin, puji Tuhan. Yang mendengarkan online juga saya sapa, welcome to church, dan kami berdoa, kami berharap juga di minggu-minggu kemudian Anda juga bisa ikut untuk kebaktian in person bersama-sama dengan kami. Ada beberapa announcement Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu depan kita kebaktian jam 11 pagi. Jadi Square One Church dan GBI Rock akan kebaktian bersama. Next week 11 o'clock, jadi jam 11 hanya ada satu kebaktian saja. Minggu depan akan ada collection untuk shoebox, jadi selama beberapa minggu kemudian hingga nanti menjelang Christmas kita akan terus mengisi shoebox ini dengan mainan dan lain-lain supaya nantinya bisa diberikan kepada Samaritan Purse atau pelayanan Samaritan Purse yang akan nantinya dikirimkan ke negara-negara di mana anak-anak yang membutuhkan itu bisa mendapatkan mainan untuk Christmas, Bapak Ibu. So, selain dari itu juga minggu depan kita akan merayakan ulang tahun yang pertama dari Sebastian, ya. So, minggu depan ajaklah teman-teman Anda, saudara-saudara untuk bisa juga kita akan merayakan mereka yang akan dibaptis. So, kalau ada Bapak Ibu saudara sekalian yang belum pernah dibaptis, Anda sudah mengambil keputusan untuk terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Anda belum pernah dibaptis, mari kami himbau untuk bisa dibaptis, dan setelah kebaktian selesai Anda bisa datang kepada saya akan kasih form untuk nantinya bisa diisi bila Anda ingin dibaptis. Kenapa kita perlu dibaptis? Karena kita percaya firman Tuhan berkata, bila mana kita di Galatia pasal 3 ayat 26, 27, 28, 29. Kalau kita dibaptis di dalam Kristus, kita menjadi satu dengan iman dalam Kristus. Dan kita menjadi anak-anak keturunan Abraham. Dan menjadi keturunan Abraham berarti kita berhak mendapatkan hak-hak dan juga janji-janji Tuhan. Dan kita mati dalam Kristus, itu kalau kita dibaptis itu seperti Kristus mati dan dibangkitkan, kita masuk dalam air, kita percaya water baptism, di-immerse di dalam water, dan kita saat keluar dari air kita menjadi ciptaan baru. Amin Bapak Ibu, Roma 6 ayat 3 dan 4. So, bila mana Anda rindu untuk dibaptis, come, ayo dibaptislah. Bila mana Anda di rumah Anda tidak hadir hari ini tapi ingin untuk dibaptis, Anda rindu, please send a message ke dalam Facebook atau Instagramnya GBI Rock atau kontak kami supaya Anda bisa di follow up sebelum minggu depan. So, amen. Dan yang terakhir juga tentunya untuk pendaftaran retret sudah ditutup, dan bila mana Anda belum melakukan pembayaran terakhir untuk retret bisa dilakukan setelah selesainya kebaktian ini. Oke, begitu saja. Again, next week kita jam 11 pagi kebaktiannya ya. Ada makan-makan juga setelahnya. Alright, mari kita berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya Tuhan Kau sungguh baik. Pada pagi hari ini kami bisa memuji menyembah Engkau. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. We thank you Lord, we thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Let's praise the Lord. Lagu yang akan kita nyanyikan ini menjadi kesaksian buat saya juga, dimana selama dalam 1 tahun full saya diam dan berusaha untuk lebih dekat lagi sama Tuhan dan mengkoreksi setiap apa yang menjadi beban dalam hidup saya. Mungkin lagu ini juga bisa buat kekuatan buat kita semua. Lagu ini seperti doa, dan lagu ini juga menjadi tempat pengharapan bagi kita semua. Terima kasih buat semua teman-teman, juga keluarga terdekat saya yang saya tahu dan saya kenal begitu baik. Tetap support bahwa setiap pelayanan itu jangan melihat manusianya, tapi Tuhan melihat kita berani untuk berkorban dan siap pikul salib.
menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Ketika hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hidupku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Boleh kita bangkit berdiri? Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Tujuan dalam hidup kita bukan menyenangkan manusia, dan bukan juga untuk selalu bisa berada bersama mereka, tapi bersama Tuhan selalu akan kita mendapatkan kemenangan, sukacita, damai, dan sejahtera. Manusia hanya bisa melihat, tapi Tuhan lebih tahu siapa kita. Siapapun kita di sini tidak sempurna, tapi saat firman Tuhan masuk ke dalam hati dan kehidupan kita, Tuhan memberikan semua itu tepat menurut apa yang rencana Tuhan di dalam hidup kita. Seperti nanti kita akan juga mendengarkan firman Tuhan, kita percaya dekat dengannya kita akan mengalami kemenangan dan sukacita. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus,
tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan Sang Tuhan, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Kami bangga mempunyai-Mu. Kaulah Yesus. Ku sembahkan Tuhan. You do miracles so great. Draw me close to you. Never let me go. I lay down again, yes, to hear you say that I'm free. You're my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, You are all I want, You're all I ever needed. Tuhan, sungguh dalam kehidupan kami, Engkaulah yang kami butuhkan ya Tuhan, di atas segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Kau jamah setiap hati kami Tuhan, yang datang ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan di Ibrani pasal 11, bahwa Engkau memberikan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini, kami yang mendengarkan atau ikut kebaktian secara online juga Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan. Oh Bapa, kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami buka hati kami Tuhan, kiranya Kau jamah setiap kami, kehidupan kami Tuhan, supaya tidak ada dari kami yang akan pulang dengan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kabar baik semuanya ya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amen. Yang mendengarkan di rumah juga, ya saya undang untuk Anda semuanya bisa siapkan hati dengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya sungguh bulan ini bulan yang penuh sukacita, karena minggu depan kita akan merayakan saudara-saudara kita yang telah mengambil keputusan untuk dibaptis dari Square One Church dan juga GBI Rock. Minggu depan jam 11 kita sungguh mengucap syukur. So kita mau doakan teman-teman kita yang akan dibaptis minggu depan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya firman Tuhan juga berkata bahwa bila mana ada satu orang berdosa yang terima Tuhan dan mereka bertobat, itu di surga ada sukacita. Malaikat di surga mengucap syukur, bersukacita, rejoicing in heaven. Ya Bapak Ibu, kalau ada yang terima Yesus, diselamatkan. Jadi satu jiwa sungguh berharga. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian juga nanti setelah pulang atau pada saat keluar, bila mana ada dari Anda yang belum pernah mendapatkan buku renungan harian, Living by Faith One Day at a Time, yang saya tulis, saya harap bisa ambil, silahkan ya. Kalau mau ambil untuk teman, diberikan pada teman di tempat kerja atau dimanapun Anda berada, atau mau diberikan kepada saudara, please go ahead, it's free ya saudara ya. Itu bisa diambil secara cuma-cuma, dan saya harap, saya berdoa setiap yang membaca dijamah Tuhan, dan mereka yang belum terima Yesus dan membaca juga dijamah hatinya untuk bisa datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan bila mana Anda di rumah, Anda belum pernah hadir ke gereja ini juga, tapi Anda ingin mendapatkan bukunya, please send a message di dalam Facebook message, dan tuliskan nama Anda, alamat Anda, supaya bisa dikirimkan buku tersebut untuk Anda. Amen. Puji Tuhan, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan sama-sama pada pagi hari ini? Amin. Kita percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan dikatakan. Dan firman Tuhan juga berkata, orang yang benar hidup oleh percaya, bukan oleh melihat. The just live by faith and not by sight. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya dalam hari-hari ini semakin penting kita mau menghadapi 2023 ini, kita perlu lebih meningkatkan iman kita, semakin kuatkan hati kita, karena meskipun banyak desas-desus yang berbilang 2023 akan menjadi tahun yang sukar, ini dan itu. Tapi kita percaya bersama Yesus kita bisa melewati semuanya. Amin. Bersama Yesus lebih dari cukup. Amin Bapak Ibu. Dengan itu mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Lukas pasal ke-5. Ayatnya yang ke-27 hingga yang ke-32. Dengan judul khotbahnya, I have decided to follow Jesus. Bahwa aku telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Lukas pasal 5 ayat yang ke-27 hingga yang ke-32. Kita mau baca dengan suara yang keras sama-sama. Yang di rumah juga bisa membaca dan membuka Alkitabnya sama-sama. Di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia.
Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama orang-orang dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu, kita juga semuanya itu orang berdosa yang dibenarkan. Amin. Oleh darah Yesus. Tadinya semuanya juga lahir itu sudah berdosa karena dosa dari Adam dan Hawa. Tapi puji Tuhan, karena darah Kristus kita diselamatkan. Dosa kita diampuni. Dan kita percaya orang yang benar itu anak cucunya juga diberkati. Amin. Jadi mungkin Anda merasa, wah tapi apakah bisa ya gitu. Kan saya sudah datang mungkin dari keluarga yang mungkin ayah ibu saya hidupnya nggak benar lah. Atau kakek nenek saya juga tak benar hidupnya. Bagaimana mungkin gitu tuh Tuhan bisa mengubahkan dalam satu generasi. Percayalah Bapak Ibu saudara sekalian bahwa kita yang mengambil keputusan yang benar itu langsung terjadi. 2 Korintus 5. Siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi jangan kita dengarkan kalau iblis berkata, oh iya dulu papahmu tuh begini, mamah kamu tuh begini, ya dulu kakekmu kayak gini ya, nenek kamu begini. Pastilah kehidupan kamu tuh nanti anak-anakmu juga akan begini, kacau dan lain-lain. Udah mendengar semua itu kita bisa berkata, darah Yesus membayar semuanya. The blood of Jesus paid it all. Bukan karena kitanya yang hebat atau kitanya bisa, kita sanggup, tapi darah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang pertama yang kita belajar dari Lukas pasal ke-5 ini adalah jangan menunda-nunda untuk mengikuti Yesus. Bisa kita katakan sama-sama, jangan menunda-nunda untuk mengikuti Yesus. Ah besok sajalah, ah melayani Tuhan tahun depan aja lah, ah dibaptisnya nanti sajalah gitu ya. Mari kita belajar dari Lewi. Lewi atau Matius, ya Matthew yang menjadi murid Yesus ini, dia pemungut cukai. Di zaman itu para pemungut cukai yang adalah orang Yahudi banyak dianggap bahwa orang-orang ini tidak jujur, mengambil pajak lebih dari yang seharusnya, dan mereka ini dianggap pengkhianat ya oleh bangsanya. Karena di zaman orang Romawi, kekaisaran Romawi yang menjajah orang Israel, ini orang-orang Israel ini juga menjajah sesamanya sendiri. Nah, kita tidak tahu sebenarnya ini Lewi 100% jahat sebelumnya atau ya dia 50-50, abu-abu, atau sebenarnya dia sudah mulai menjadi baik, tapi kita tahu saja satu hal, dia pemungut cukai gitu. Jadi mungkin sekeliling dia ini, kelilingannya dia orang-orang yang mungkin tidak benar, orang-orang yang mungkin pembohong, hidupnya itu ngaco Bapak Ibu, tetapi Lewi dipilih oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah segala keterbatasan dan kekurangannya. Dan dia tidak ada menambahi, oh dipanggil Yesus dan berkata, oh nanti dulu ya Tuhan ya, sampai tabunganku cukup ya Tuhan. Oh Tuhan mau melayani ya, nanti dulu ya sebentar ya Tuhan, tahun depan aja ya Yesus ya. Tapi dipanggil Tuhan dan langsung meresponi. Dan dia diselamatkan. Dan kita percaya Bapak Ibu, setiap dari kita pun kalau dipanggil Tuhan, kita sebenarnya bisa bilang, aduh Tuhan, capek lah ke gereja, saya minggu depan aja ya Tuhan ya. Atau aduh Tuhan capek melayani Tuhan lah, nanti ya Tuhan kalau anak-anak sudah besar. Kalau anak-anaknya sudah besar, oh Tuhan melayani Tuhannya nanti ya, kalau nanti anak-anakku sudah married gitu. Tetapi Bapak Ibu, mari. Firman Tuhan berkata di Ibrani pasal ke-4, hari ini kalau engkau mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Today if you hear his voice, do not harden your hearts. Mari kita ambil keputusan hari ini, mengikut Yesus itu berarti apa? Bapak Ibu, Yesus berkata, siapa yang hendak ikut Yesus, itu harus menyangkal diri, pikul salib. Jadi kehidupan orang Kristen kalau memang kita jalani itu apakah ada beban yang harus kita angkat? Yes, ada beban tentu. Tetapi Yesus berkata, beban dan kuk yang Tuhan Yesus berikan itu ringan dan enak Bapak Ibu. Jadi kalau kitanya membaca firman Tuhan dan kita mau melakukannya, kita semakin taat, semakin mudah. Tapi kalau kita semakin melawan, aduh Tuhan,
disuruh mengampuni. No, Tuhan gak mau. Atau Tuhan disuruh ini hidupnya benar seperti ini, saya gak mau lah Tuhan, nanti aja. Itu makanya hidup semakin susah. Hidup semakin berat kalau kita semakin tidak nurut. Siapa di sini mau menurut sama Tuhan? Amin Bapak Ibu, saya juga ya. Kadang kita masih namanya manusia ya. Tentunya manusia itu bisa terjatuh Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata, Matius, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan juga seterusnya juga ya Bapak Ibu, bahwa kita tahu satu hal, kita itu di jalan kehidupan kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Yesus berjanji bahwa akan selalu bersama kita sampai akhir kesudahannya, the end of days. Jadi kita percaya kalau kita sedang hidupnya susah, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Hidup senang, ada Yesus juga. Dan orang benar, Mazmur 37 berkata, kalau jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Di sini siapa yang percaya bahwa tangan kita ditopang Tuhan? Amin. Saya percaya juga. Demikian pula juga dengan saya. Dan Bapak Ibu, Lewi di ayat 28 dikatakan, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Segala sesuatu itu apa? Mungkin dia biasanya itu hidupnya tidak jujur, dia tinggalkan itu. Dia mungkin dulu mulutnya penuh dengan comberan Bapak Ibu ya. Kebun binatangnya keluar semua gitu. Tapi dia mulai meninggalkan itu semua. Di sini mungkin kita kadang-kadang juga masih kadang-kadang keluar. Ya mungkin kita tidak mau berkata-kata kotor atau berkata-kata kasar. Tapi kadang-kadang naik darah dan keluar. Tapi setidaknya kalau kita itu habis melakukan itu dan kita berasa oh iya itu salah ya. Lain waktu jangan lagi. Setidaknya itu kita berarti kita jatuh tidak tergeletak. Kalau kita ngomong kotor terus kita merasa tidak salah gitu ya. Dan terus saja kita seenaknya sendiri gitu ya. Tentu itu tidak benar Bapak Ibu. Dan kita percaya kehidupan orang benar itu kita menabung untuk anak cucu kita. Kenapa Bapak Ibu? Kita percaya pada saat kita hidup benar. Mazmur 37 itu ada berkat untuk siapa Bapak Ibu? Anak cucu. Dikatakan, orang benar kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tapi selanjutnya dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah lihat apa Bapak Ibu. Orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak meminta-minta. Tapi mereka memberikan pinjaman, tidak meminta roti, menjadi berkat. Siapa yang di sini rindu, punya anak, punya cucu, mereka menjadi berkat Bapak Ibu. Amin. Siapa yang rindu hidup kita juga di generasi ini menjadi berkat. Amin. Dan kita percaya kalau kita diberkati bukan untuk kita sendiri. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan di tengah badai kehidupan pun. Meskipun let's say tahun 2023 misalnya pun terjadi prediksi yang disampaikan tuh susah ini dan itu. Tapi kita percaya zaman dulu pun kita diingatkan. Kejadian 39, kejadian 40, kejadian 41. Yusuf di tengah-tengah Mesir. Mesir ada kelaparan. Seluruh dunia ada kelaparan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yusuf diberi hikmat. Sebelum kelaparan terjadi di tahun-tahun di mana masih banyak ada hasil bumi itu panennya luar biasa. Dia simpan. Dia simpan. Dia simpan. Supaya apa? Di tahun-tahun kekurangan Mesir bisa menjadi berkat. Bapak Ibu kalau kita baca Yusuf hanya 1/5 saja loh setiap tahun itu. Di 7 tahun masa kelimpahan dia hanya save 1/5 atau 20%. Tetapi Bapak Ibu kalau kita pikir-pikir 1/5 yang disimpan. Padahal berarti 80%-nya itu kan habis untuk dimakan gitu ya panennya ya. Untuk Mesir. 7 tahun lamanya. Kok bisa 1/5 sampai 7 kali itu di masa kekeringan 7 tahun cukup atau lebih dari cukup untuk Mesir dan lebih dari cukup untuk negara-negara lain yang pada membeli Bapak Ibu. Karena kita percaya apa? Di mana ada penyertaan Tuhan 5 roti, 2 ikan lebih dari cukup untuk 5.000 orang plus.
Berarti Bapak Ibu jangan kita pikir, ya sudahlah nanti mau resesi ya pikir nanti dah. Udah pokoknya dihabiskan aja sekarang yang penting happy gitu ya. YOLO, you only live once, hidup cuma sekali gitu kan ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu, kita mau berhikmat, belajar dari Yusuf. Apa yang kita bisa tentunya ya, dari pendapatan kita berikan bagian kepada Tuhan. 10%-nya. Tuhan bukannya butuh 10% kita, Tuhan gak butuh Bapak Ibu. Karena bumi dan segala isinya firman Tuhan katakan adalah milik Tuhan. Tetapi kita mau belajar setia. Di situ kan kita itu iman Bapak Ibu. Saat kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan, bukan karena gerejanya butuh, tapi karena kita itu iman percaya bahwa Tuhan, saya berikan pada Tuhan bagian Tuhan karena aku percaya Tuhan dapat melipat kali gandakan. Dan kita percaya Bapak Ibu apa yang terjadi pada saat kita lakukan itu. Meskipun akun bank kita kelihatannya 5 roti dan 2 ikan, tetapi dengan ucapan syukur dan campur tangan Tuhan, bisa somehow, bagaimanapun caranya, Tuhan yang tahu, bisa menjadi lebih dari cukup. Anak mau sekolah, ada. Pembayaran untuk rumah, ada. Untuk saving hari tua, cukup. Untuk membayar utility, ada Bapak Ibu ya. Dan kita percaya Tuhan itu memberikan apa yang kita butuh. Bukan yang kita mau Bapak Ibu. Ya. Dan kalau semuanya yang kita mau Tuhan kasih, kita bisa jadi kelupaan ya Bapak Ibu ya. Makanya penting sekali kita syukuri apa yang kita miliki. 5 roti dan 2 ikan, Yohanes 6 kalau Bapak Ibu baca. Plus sebelum ada mukjizat ada ucapan syukur dari Tuhan Yesus. Markus pasal 8. Ada beberapa roti sedikit, beberapa ikan sedikit, 4.000 orang plus membutuhkan. Sebelum ada mukjizat ada apa? Tuhan Yesus mengucap syukur dulu. Jadi hari ini mungkin yang Anda rasa Anda miliki itu sedikit. Tetapi jangan lupa diucapkan syukur dulu. Mengikuti Yesus berarti setiap hari ada ucapan syukur. Setiap hari kita pikul salib. Mikul salib berarti apa? Oh Tuhan, meskipun saya hanya makan Indomie, puji Tuhan, masih ada makanan. Oh Tuhan, meskipun hanya nasi dan sayur, tidak ada steak, tidak ada daging, praise the Lord, saya masih bisa makan dengan nikmat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Meskipun mungkin kita memiliki jam kerja itu dipotong atau usaha kita itu belum berjalan sebaik yang kita mau, bisa kita katakan, terima kasih Tuhan, setidaknya saya masih kuat Tuhan. Bisa bangun bekerja, mengerjakan usaha saya. Thank you Jesus. Dan tidak hanya berhenti di situ, yang kedua Bapak Ibu, kita mau selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bisa kita katakan sama-sama, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan berarti apa? Memberikan waktu yang terbaik pula. Jangan kita bangun sudah sibuk, kerja, atau sekolah, beraktivitas, nanti kalau udah capek, tidur di ranjang, aduh Tuhan capek hari ini, terima kasih Tuhan, amin, tidur. Jangan begitu, jangan berikan Tuhan sisa-sisa waktu kita, tapi berikan kepada Tuhan waktu yang terbaik. Pagi sebelum kita beraktivitas, mencari Tuhan dulu. Berdoa dulu berkata, Tuhan saya gak sanggup jalani hari ini tanpa Tuhan Yesus. Saya butuh Tuhan. Membaca firman-Nya. Kok kita berkata, saya terlalu sibuk nanti aja baca firman, saya mau kalau sudah ada waktunya cukup. Atau saya mau baca firman, ntar aja lah nanti kalau saya nggak terlalu lelah. Bapak Ibu, bisakah kita mulai dengan 1 ayat firman Tuhan saja di pagi hari? Just one. Dan mungkin sebelum tidur, 1 ayat firman. 1 ayat menjadi 2 ayat. 2 ayat menjadi 3 ayat. 3 ayat menjadi 1 pasal di pagi hari. 1 pasal di malam hari. Saya selalu lakukan itu Bapak Ibu karena apa? Saya percaya tidak sanggup jalan sendiri setiap hari. Keputusan dalam sehari kan banyak yang kita ambil ya Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya kalau kita dituntun oleh Tuhan, ada Roh Kudus yang beritahu kita. Dalam hati kita, jangan ambil keputusan yang ini. Jangan ambil keputusan itu. Atau ambillah keputusan yang ini. Atau yang itu. Mulai dari hati kita diberikan damai sejahtera atau kegelisahan Bapak Ibu. Kalau kita mau ambil satu keputusan dan kok kayaknya gelisah ya, kok kayaknya nggak pas ya, ini ada sesuatu yang canggung sepertinya ya. Jangan diterabas terus Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan itu mengingatkan melalui Roh Kudus. Amin. Dan kita percaya kalau kita ada damai sejahtera melakukan sesuatu, mungkin kita merasa, oh iya ya, saya kok tergerak ya untuk bantu saudara yang ini. Di Indonesia mungkin ada membutuhkan. Tapi ya saya situasinya lagi butuh juga ya. Gimana ya Tuhan ya? Tentu dengan hikmat ya kita
melakukan hal-hal tersebut. Tapi kalau Tuhan sudah taruh dalam hati kita, Bapak Ibu doakan, lakukanlah, percaya. Semakin kita setia sama Tuhan, di situ kita semakin bisa melihat penyertaan Tuhan. Di situ kita bisa melihat seperti anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Dengan resiko dia mungkin kalau itu semua 5 roti 2 ikan dimakan sama Tuhan Yesus, dia gak makan dong ya. Tetapi dia percaya selalu di mana ada Yesus ada lebih dari cukup. Dia berikan 5 roti 2 ikan. Hari ini mari kita sama-sama mau belajar ya Bapak Ibu. Semakin setia sama Tuhan. Memberikan yang terbaik dari waktu kita. Dari kita di mana kita setiap hari mau semakin taat sama Tuhan. Dan pada saat kita lakukan itu, kita percaya. Kita pasti akan melihat di situ ada penyertaan Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, kita percaya anak cucu pun disertai Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkata bahwa ia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di kitab Keluaran dikatakan itu. Dan Tuhan Yesus di kitab Matius juga menyatakan hal yang sama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Berarti ada berkat untuk tidak hanya satu generasi Bapak Ibu. Kita hidup benar untuk generasi yang selanjutnya pula. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, cukupnya Tuhan itu sebenarnya lebih dari cukup loh. Doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Tetapi bukankah selalu ada ekstra di rumah Anda? Bukankah di kulkas Anda kalau Anda buka, sebenarnya ada makanan ekstra untuk besok Bapak Ibu. Dan Anda merasa kalau aduh ini gak cukup. Tapi Anda lihat selama Anda hidup berpuluh-puluh tahun, ya anak bisa sampai besar. Anda bisa cukup untuk ini dan itu. Bukankah itu semuanya lebih dari cukup Bapak Ibu? Dan kita percaya berkat dari Abraham turun ke Ishak. Turun ke Yakub. Itu pun masih ada ekstra loh Bapak Ibu. Turun ke Yusuf dan turun ke Efraim dan Manasye. Percayakah Anda bahwa bila mana Anda memberikan yang terbaik bagi Tuhan, di situ akan ada generational blessings. Amin Bapak Ibu, saya percaya saya pun ada di sini karena mama papa saya bayar harga dulunya. Karena dulu akong saya ya atau kakek saya membayar harga untuk Tuhan. Dan tapi kita percaya kalau kita berkata iya, tapi dulu papa mama saya waduh kayaknya hidupnya begini begitu. Kakek nenek juga aduh aneh-aneh. Atau ada penyembahan berhala ini dan itu. Percayalah Bapak Ibu kita bisa memulai dari kita. Seperti Yosua katakan di kitab Yosua 24. As for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Mari kita ambil keputusan hari ini untuk hidup benar. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi yang selanjutnya. Dan yang terakhir, yang ketiga. Kita mau hidup tetap rendah hati. Bisa katakan sama-sama, tetap rendah hati. Amin. Kenapa rendah hati itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian? Dikatakan di ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi kita selalu ya setiap hari kita tahu bahwa oh Tuhan terima kasih. Saya mau mengampuni karena saya sudah diampuni Tuhan. Oh Tuhan saya mau memberi karena saya sudah diberi oleh Tuhan. Oh Tuhan terima kasih bahwa sebenarnya saya nggak layak tapi saya dilayakkan. 2 Korintus 5 kita belajar Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan Allah menjadi dosa. Supaya apa? Supaya dalam Kristus kita menjadi dibenarkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang sudah sebegitu baiknya kepada kita Bapak Ibu. Itu memberikan apa? Kita terima Yesus. Mendapatkan hidup kekal, dosa diampuni. Hidup yang kekal itu selama-lamanya ya Bapak Ibu. Berarti lebih dari segalanya yang di dunia ini. Musa berkata di Mazmur pasal 90. Hidup manusia itu biasa 70 tahun. Kalaupun kuat 80 tahun. Itu berarti apa? Kita bisa hidup kurang dari itu, bisa hidup lebih dari itu. Tetapi poinnya adalah kita hidup sementara di dunia ini. Tetapi kita tahu selama-lamanya itu adalah eternity. Tidak ada batasannya Bapak Ibu. Istilahnya itu kita terima Yesus, dosa sudah diampuni, mendapatkan hidup yang kekal. Di mana? Di surga. Wahyu 21 pasal keempat itu menjelaskan. Nanti akan ada bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. Dan di situ terjadi apa Bapak Ibu?
Di surga nanti sudah tidak ada sakit penyakit. Semua air mata dihapus oleh Tuhan. Jadi selama kita hidup di dunia ini masih ada air mata? Yes. Masih ada mungkin sakit penyakit? Yes. Kita hidup di dunia masih bisa dicurangin sama orang? Masih bisa. Ya tentu kita harus hati-hati. Hidup jangan sampai terus-menerus kita dicurangi. Tetapi kita percaya dunia ini ya sayang sekali adalah dunia yang sudah jatuh ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus berkata kita dikirim seperti domba di tengah-tengah serigala. Makanya kita harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Jesus told us to be as innocent as doves tapi shrewd as the serpent. Mengambil keputusan yang benar itu tidak mudah. Untuk cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati, butuh tuntunan Tuhan setiap hari. Kalau kita hanya cerdik seperti ular terus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita bisa hidupnya menyakiti orang lain. Kalau hanya tulus seperti merpati saja, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya tulus-tulus doang, kita bisa orang malahan menyakiti kita. Kita bisa apa yang terjadi? Orang take advantage of us. Atau orang itu bisa terus menerus ya mengambil kesempatan dalam kesempitan merugikan kita. Jadi harus ada balance dan hanya bisa didapat kalau kita hidup selangkah demi selangkah, sehari demi sehari bersama Yesus. Amin. Dan yang terakhir adalah kita mau hidup kita itu setiap hari diisi dengan firman Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita cinta firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan Yesus berkata, kita menjadi seperti orang bijaksana. Membangun rumah di atas batu karang. Hujan, angin, badai menghantam, itu berarti masalah boleh tetap datang, tetapi rumah itu tidak hancur Bapak Ibu. Karena apa? Dasarnya kuat, dasarnya firman Tuhan. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, kita seperti orang yang a fool atau orang yang tidak bijaksana. Membangun rumah di atas pasir. Hujan, badai, angin datang. Itu permasalahan dalam hidup. Rumahnya akan hancur. Mari kita setiap hari kita mau pastikan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Setiap keputusan yang kita ambil, kita doakan, kita minta tuntunan Tuhan dan kita percaya. Saat kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun jatuh tak sampai tergeletak. Amin. Dan kalau kita cintanya firman Tuhan, itu janji Tuhan apa Bapak Ibu? Kita yang suka akan firman Tuhan, itu akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 katakan itu. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Siapa yang ingin pekerjaannya berhasil Bapak Ibu? Investasinya berhasil, keluarganya juga berhasil. Kita percaya semuanya dimulai dari berjalan bersama Yesus setiap hari. Semuanya dimulai dari kita suka dan cinta firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dan melakukannya. Dan kita percaya kalau kita ikut Yesus, kita mau pikul salib, menyangkal diri. Berarti kita melepaskan seperti Lewi meninggalkan segalanya. Ayo kita tinggalkan pikiran-pikiran kita yang negatif. Hal-hal yang tidak benar yang Tuhan ingatkan untuk kita tinggalkan ya. Tidak hanya kata-kata kotor saja, tapi pikiran-pikiran kita yang gak benar Bapak Ibu. Mungkin kita berasa, tetapi seluruh sekeliling saya ini hidup gak benar. Tapi kita bisa mengambil keputusan, saya mau hidup benar. Amin Bapak Ibu. Saya undang tim Present Worship-nya bisa maju untuk menyanyikan satu lagu. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal yang kita pelajari sama-sama. Yang pertama, jangan menunda untuk mengikuti Yesus. Yang kedua, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, tetap rendah hati. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengikuti Yesus hidup benar bukan untuk diri kita sendiri saja. Tetapi agar anak cucu kita nanti juga hidup diberkati, hidup menjadi berkat. Amin. Belum terlambat Bapak Ibu selama masih ada hari ini. Amin. It's not too late to start today. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya oleh kuasa darah Kristus, kita diampuni dosanya. Oleh kuasa darah Kristus, kita menjadi
ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah Kristus, kita bisa hidup menjadi berkat. Anak cucu tidak meminta-minta. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi sama-sama kita angkat tangan. Jadikan laguin doa kita, katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Bapa, Kekudusan-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku Bapa. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan. Yesus Bapa, kalau ada di tempat ini Tuhan atau yang mendengarkan yang belum pernah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Lord, if there's anyone who never made a decision to receive Jesus as their Lord and Savior, we welcome them today, Lord, to say this prayer. Ya Bapa, ya Tuhan, kami berdoa Tuhan. Bila mana di sini ada orang-orang yang belum pernah mengambil keputusan mau mengikuti Yesus, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, bila mana itu adalah Anda, jangan keraskan hati Anda. Terima Yesus, terimalah pengampunan dosa, hidup yang baru yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Hidup yang kekal adalah janjinya. Receive the forgiveness of sins, a new life, eternal life with Lord Jesus. Bila Anda mau mengambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katakan doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, ampuni hamba atas dosa-dosa hamba. Hamba percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan, Kau adalah Raja. Kau telah mati dan bangkit dan akan datang kedua kalinya. Hari ini Tuhan, hamba terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosa hamba Tuhan. Hamba percaya hamba adalah ciptaan yang baru. Hidup yang kekal Tuhan sudah berikan bagi hamba. If this is you, you can say this prayer, Lord Jesus, forgive me of my sins. I know, Lord, you died and rose again. And yet you're going to come back, Lord. Be my Lord, be my Savior. I receive you as my Lord and Savior, Jesus. Kalau saudara telah mendoakan doa itu, Anda telah diselamatkan. Bila mana Anda ada di tempat ini dan Anda mau dibaptis minggu depan, setelah kebaktian bisa datang menemui saya. Bila Anda di rumah dan Anda berada di kota ini, Anda mau dibaptis minggu depan, send a message untuk Anda bisa di follow up. Berikan nomor telepon Anda supaya Anda bisa kami follow up. Bila mana Anda ada di kota lain atau di negara yang lain mendengarkan kebaktian ini, dan Anda setelah terima Yesus, carilah sebuah gereja yang didasari firman Tuhan di kota Anda dan terus bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Ya Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, dan mereka yang mendengarkan di rumah. Kiranya Tuhan Kau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, keluarga mereka.
Tuhan berkati ya Tuhan kesehatan mereka, diberikan kesehatan semuanya Tuhan. Oh Tuhan, kalau ada yang sakit, darah Yesus menyembuhkan. Kalau Tuhan di tempat ini ada yang hubungannya kurang baik dengan sanak keluarganya, Tuhan kami berdoa Tuhan, ada pemulihan hati yang baru ya Tuhan diberikan Tuhan. Oh Tuhan, bila mana di sini Tuhan ada yang mengalami Tuhan permasalahan beban ya Tuhan, kiranya Kau berikan kelegaan dalam hati mereka Tuhan. Kalau ada yang permasalahan financial ya Tuhan, permasalahan Tuhan dalam pekerjaan atau sekolah mereka Tuhan, tolong Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami angkat tangan, Yesus Tuhan turun tangan. Gereja Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus yang menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Cek. Yang mau mengambil buku bisa minta dengan Kim di belakang ya. Kim, if you're out there, make sure to give the books to anyone who wants one. Jadi silahkan di belakang, di luar bisa take a book. Take a book for your friend. Bisa ambil buku untuk teman saudara Anda juga. Alright, God bless you.